wa tarkul bid'ah. Nah, Imam Ahmad mengatakan dan meninggalkan bid'ah. Jadi yang pertama tadi apa? Berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, meneladani para sahabat Rasulullah. Kemudian yang ketiga, meninggalkan bid'ah. Nah, jadi nasihat Imam Ahmad termasuk pokok pondasi as-sunnah adalah meninggalkan bid'ah. Kenapa bid'ahnya jamak? Karena bid'ah itu banyak. Bid'ah itu banyak. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Kita dianjurkan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Maksudnya ikuti apa? Al-Qur'an. Yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Jangan sampai kita kemudian dikatakan seperti itu lalu mengatakan nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kami. Hendaknya kita mengikuti yang diturunkan oleh Allah, bukan mengatakan ma wajadna alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Tapi hendaknya kita mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Waspadalah kamu terhadap perkara-perkara baru, karena sesungguhnya setiap perkara baru itu bid'ah. Perkara baru di sini yang dimaksud adalah dalam urusan agama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah man ahdatsa, barang siapa yang membuat perkara yang baru, mengada-adakan perkara yang baru, fi amrina, dalam urusan kami, maksudnya adalah dalam urusan agama kami. Jadi membuat perkara yang baru dalam urusan agama kami. Hadza, ini, ma laisa minhu, yang bukan darinya. Fahuwa raddun, maka perkara itu tertolak. Maka perkara itu tertolak. Maka kalau ada sesuatu yang baru tapi bukan urusan agama, maka tidak masuk dalam hal ini. Tidak masuk perkara bid'ah. Kalau urusan dunia bagaimana? Urusan dunia tidak masuk. Nabi bahkan sudah ngasih rekomendasi. Apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi kalau urusan dunia itu Nabi menyatakan kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka jangan bilang kamera itu bid'ah. Itu urusan dunia. Jangan bilang kacamata bid'ah, itu urusan dunia. Listrik itu urusan dunia. Lalu ada yang bilang, loh kan untuk menerangi ibadah itu namanya sarana prasarana, bukan ibadah inti. Ibadah intinya tidak berubah. Apakah kalau listriknya mati sama pakai listrik nyala terus sholatnya beda? Kan sama. Jadi itu adalah sarana prasarana. Dan yang namanya penerangan sarana prasarana itu bebas, bisa pakai listrik, bisa pakai lilin, bisa pakai sentir, bisa pakai apa. Sama juga sarana prasarana untuk bepergian, bisa pakai sepeda ontel, bisa pakai onta, bisa pakai kuda, bisa pakai bis, bisa pakai kereta cepat. Itu semua bebas. Itu kan sarana prasarana. Baik. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan sarana prasarana itu bid'ah. Itu tidak bid'ah. Itu sarana prasarana urusan dunia. Disebut bid'ah itu adalah mengadakan satu perkara yang terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah.
Maka sesuatu yang terkait dengan akidah ibadah yang di zaman nabi-nabi dan para sahabat sudah melakukan, maka kita tinggal ittiba, tinggal mengikuti. Tidak ada kias. Kias itu hanya dalam perkara yang di zaman nabi tidak ada. Kalau di zaman nabi tidak ada, silahkan kias. Kalau zaman nabi sudah ada, ngapain kias? Tinggal ngikuti. Tidak perlu kias, karena di zaman nabi sudah ada. Maka sahabat Ibnu Mas'ud menyebutkan, janganlah kamu berbuat bid'ah dan berlebih-lebihan dalam agama. Wajib atas kamu berpegang teguh dengan perkara agama yang dahulu, ajaran yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan. Dan agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Kalau dikurangi namanya khianat. Nah, kemarin ada video viral itu. Kalau ditambah-tambah itu namanya bid'ah, kalau dikurangi namanya khianat. Kalau merubah-rubah itu khurafat. Nah, itu video yang viral kemarin. Baik. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak perlu nambahi, tidak perlu ngurangi, tidak perlu merubah. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, dia pernah berkata, tiada alasan bagi siapapun untuk tetap dalam kesesatan yang dilakukan, sedang dia mengiranya sebagai petunjuk setelah jelas baginya as-sunnah. Jadi kalau dalil itu sudah jelas, dan sesuatu yang dulu dia kira adalah sebuah petunjuk, lalu kemudian datang dalil bahwasanya itu bukan petunjuk, maka wajib untuk ditinggalkan. Itu pernyataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dulu dianggap sunnah, setelah tahu dalilnya ternyata tidak ada. Maka apa yang perlu dilakukan? Tinggalkan. Maka jangan sampai kemudian dalam hal ini kita kekeh ketika sudah tahu dalil, lalu kemudian kita kekeh. Maka hendaknya kalau sudah tahu dalil, kembalikan kepada dalil, bukan kekeh terhadap satu kekeliruan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi ang tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.